Tuhan. Sebentar kita akan menikmati ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mulai acara ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik dari hidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Terpuji namamu Tuhan, kami siap memuji namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Lagi Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu ya selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mulut kami Tuhan, mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
dengan iman-Mu. Mulut kami penuh dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, kami menyerukan nama-Mu ya Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan. Yesus, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima pujian. Yesus, Yesus, Yesus. Dialah mataku, dialah masakan dalam. Dialah mataku, dialah masakan. Dialah mataku, dialah masakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mulut kami, mulutku angkat suara saudara dengan pujian kami menikmati Engkau pagi ini. kepadamu, ya Yesus Tuhan. Kami menikmati setiap kasih setiamu. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi, lebih lagi, mulut kami Tuhan, mulutku penuh ialah masa pujian kepadamu, ya Yesus. Amin, amin, amin. Sepanjang kami berikan penghormatan kepadamu, kepadamu Allah yang luar biasa. Haleluya. Mulutku, haleluya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus. Haleluya. Sepanjang hari bumi penghormatan
Silakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kehidupan kita adalah karena kebaikan Tuhan, amin. Dia Allah yang luar biasa, Dia baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Mari bersukacita, beri yang terbaik kepada Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkan Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi, saudara. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan Angkat tanganmu dan katakan kasih setianya. kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya, amin. Allah itu baik, puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkan hanya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan. Haleluya. Kami sangat bergirang kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar, Yesus kami luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena hari-hari yang kita lewati bukan hari-hari yang mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita dapat lewati segala sesuatu. Kita hanya memerlukan jamahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah penolong kita yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebentar firman Tuhan akan ditaburkan. Inilah waktunya untuk kita mendengar dengan baik apa yang Ia ingin sampaikan kepada kita. Haleluya.
pimpin jalan kami, pimpin. Roh Kudus, Roh Kudus yang malam ubahkan hidupku dengan nunggu percaya ku Dia penolong kita yang setia. Oh, Kau penolongku, penghibur, Roh yang dijanjikan dari surga termanis dalam terindah bagi. Amin. Tiada yang lebih besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, Roh Kudus, Roh Kudus kami dengan urapan yang baru, kekuatan hukum, pimpin kami. Jalan Tuhan, Rohku ubahkan hidupku Tuhan, dengan ku percaya ku Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku perlu, katakan dengan jujur. Ubahkan hidupku dengan ku percaya ku Mari nikmati Dia. Kami menikmati. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau. Kau yang mengubahkan kami. Kau yang mengubahkan. Kau yang mengubahkan. Kau yang mengubahkan. Kau yang ubahkan, Kau yang ubahkan, Yesus, Yesus, haleluya. Engkau Allah yang mengubahkan kami. Engkau Allah yang mengubahkan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Roh
Kudus, Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau luar biasa, Tuhan. Ya lama-lama sangka lama-lama. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya, haleluya. Oh, Roh Kudus bukan hidupku, oh, dengan urapan yang baru, kekuatanmu ku haleluya, bimbinglah jalanku Tuhan, Roh Kudus jamalah sekarang hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dengan ku percaya, denganmu ku percaya, ku denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Bahkan hari terakhir Pantekosta hari ini, kami percaya Tuhan, kuasa urapan Roh-Mu tetap ada bagi kami, umat-Mu. Dan kami percaya firman yang akan kami dengar dihembusi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya urapan yang baru Engkau kerjakan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia sudah mati bagi dosa kita. Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama dikatakan ketika hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Lalu Roh Kudus turun ke atas mereka. Hari Pentakosta dikatakan ten hemeran tes Pentekostes. Hari Pantekosta, hari ke-50 dihitung dari Yesus bangkit, lalu Dia berada di dunia sesudah kebangkitannya 40 hari. Kemudian Dia terangkat ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Karena itu gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, percaya baptisan Roh Kudus atas orang percaya. Tema khotbah hari ini Minggu 23 Mei 2021, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-29. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-29. Ayat ini berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Tuhan bicara kepada Rasul Yohanes
dalam pembuangan di Pulau Patmos, Tuhan bicara, siapa yang bertelinga, maksudnya siapa yang mau mendengar, siapa yang mau benar-benar memperhatikan suara Tuhan, memperhatikan dan mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Jadi Roh Kudus mau bicara kepada jemaat-jemaat, kepada semua orang percaya. Orang percaya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah orang-orang percaya yang menjadi miliknya. Artinya, gereja Tuhan, orang percaya harus mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan. Karena Roh Kudus itu Tuhan, maka Roh Kudus itu kekal. Dalam kitab Ibrani 9 ayat 14 bagian A berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Jadi Roh Kudus itu kekal, karena dia adalah Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas kealahan. Karena Roh Kudus itu Tuhan, maka Roh Kudus itu berkuasa. Lukas 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Tuhan bicara kepada seorang yang bernama Maria, bahwa kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu maha kuasa dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus itu juga maha hadir. Karena Roh Kudus itu Tuhan, maka dia maha hadir. Karena Roh Kudus itu Tuhan, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia kekal, maka Roh Kudus itu punya hubungan yang sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Punya hubungan yang sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kita kenal tiga pribadi, kita bukan menyembah tiga Allah, tapi satu Allah bertiga pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi karena itu kita melihat bahwa Roh Kudus mempunyai hubungan yang sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus. Karena itu Roh Kudus harus didengar. Sebab itu gereja Tuhan harus mendengar suara Roh Kudus. Mendengar apa yang Roh Kudus katakan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dengar suara Roh, dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan, maka Roh Kudus punya pikiran. Yang disebut pikirannya Tuhan. Roh Kudus juga punya kehendak yang disebut kehendaknya Tuhan. Roh Kudus juga punya perasaan yang disebut perasaannya Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 30a berkata begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berduka. Kalau orang hidup dalam ketidakbenaran firman, maka Roh Kudus bisa alami duka cita karena dia punya pikiran perasaan. Dia sedih kalau ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam daging. Dalam ayat 31 dalam Efesus pasal 4 berkata begini. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi Roh Kudus dia bisa sedih kalau lihat anak-anak Tuhan hidup dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan sebagainya. Jadi Roh Kudus, apa yang dia katakan kepada gereja Tuhan? Dalam Yohanes 16 dijelaskan ayat 13b, dia berkata-kata apa yang dia dengar, dia katakan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu Tuhan, Roh Kudus itu Allah. Maka dia tahu hatinya Allah. Dia memberitahu apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Roh Kudus mengatakan apa yang dia dengar dari Yesus. Roh Kudus mengatakan apa yang dia dengar dari Yesus. Bukan berarti Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus. Atau Yesus lebih tinggi derajatnya dari Roh Kudus. Juga bukan berarti Roh Kudus lebih rendah dari Allah Bapa. Atau Allah Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus. Ketiganya mempunyai kemuliaan yang sama. Keilahian yang sama. Kealahan yang sama,
kuasa yang sama. Kita bisa melihat yang pertama, dari formula baptisan air, Roh Kudus sama sejajar dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Matius 28 ayat 19 kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita melihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ada 3. Bapa yang disebut Allah Bapa, Anak atau disebut Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tapi kita membaca dari ayat ini, kita menarik pengertian, Tuhan berikan kita pengertian. Dikatakan, karena itu baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi bukan 3 Allah, tapi 1 Allah yang ber3 pribadi. Lalu ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dari ayat ini jelas, Bapa adalah pribadi Trinitas atau Tritunggal pertama. Bapa adalah pribadi pertama dari Tritunggal atau Trinitas dari kealahan. Sedangkan Anak Allah, Yesus Kristus adalah pribadi yang kedua. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 yang menjadi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Yesus adalah pribadi yang kedua dari Trinitas kealahan. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas kealahan. Artinya apa? Allah Anak memberi kerelaan untuk taat kepada Allah Bapa. Allah Anak memberi dengan katakan penuh dengan ketaatan, dengan kerelaan kepada Allah Bapa. Demikian Roh Kudus memberi kerelaan untuk taat kepada Anak Allah. Maka Roh Kudus memberitahu apa yang telah kita dengar dari Yesus, apa yang kita pernah dengar, Roh Kudus mengingatkan kembali. Filipi 2 ayat 8 berkata begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak yang Allah itu rela turun ke dalam dunia, dikandung oleh seorang perawan, itulah Maria, lahir di kandang binatang. Dia rela tinggalkan kemuliaan sorga, lalu dia datang ke dunia, lahir di kandang binatang. Pada waktu dia naik ke surga, dia berkata kepada Bapa, Bapa permuliakan aku kembali dengan kemuliaan yang aku miliki di sorga. Jadi kita tahu, Bapa itu Tuhan Allah, Roh Kudus juga Allah, Yesus juga Allah. Kita melihat taatnya Yesus kepada Bapanya adalah taat yang benar-benar rela. Kita melihat Matius 26, apa Yesus katakan dalam ayat 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, Yesus punya kehendak. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus punya kehendak, kalau boleh cawan ini lalu dari aku. Tapi dia tahu Bapa punya kehendak dan dia bilang, Bapa kehendakmu yang jadi. Dia rela tundukkan diri kepada Bapa. Jelas Allah Bapa punya kehendak. Allah Anak Yesus juga punya kehendak. Maka Roh Kudus, Allah Roh Kudus juga punya kehendak. Oleh karena itu dengar suara Roh. Dan kita tahu maka ajaran Trinitas atau Tritunggal itu tidak bertentangan dengan keesaan Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Dan ketiganya adalah satu. Kita tidak menyembah 3 Allah. Tapi satu Allah yang ber3 pribadi. Allah Bapa sebagai pribadi pertama dari kealahan. Atau Trinitas kealahan. Allah Anak adalah pribadi kedua dari Trinitas kealahan atau Tritunggal kealahan. Dan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Trinitas kealahan. Dan ketiganya adalah satu. Jadi tidak bertentangan satu dengan yang lain. Walaupun Bapa bukan Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah satu.
kita sudah mengerti dan melihat ada 3 zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Nah, Bapa mengutus Yesus sebagai jalan menuju sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapa mengutus Yesus turun ke dunia karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus rela, Allah itu rela turun ke dunia jadi jalan supaya orang terima keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah Yesus sebagai jalan menuju Bapa, menuju sorga, dengan mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, lalu bangkit, dia naik ke surga, maka Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan firman yang dia pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus minta kepada Bapa, dan Bapa turunkan Roh Kudus atas nama Yesus ke dalam dunia. Untuk apa? Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia naik ke surga. Dia ada di sebelah tangan kanan Allah Bapa. Tapi dia turunkan Roh Kudus untuk menyertai kita orang percaya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah yang mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus itu mengajar jemaat dan mengingatkan jemaat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa yang mau benar-benar memperhatikan Roh Kudus akan mengajar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Yesus berkata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang pertama, Roh Kudus mengajar, memberikan pelajaran, mengajar. Dia guru yang agung. Dia memberikan pengajaran supaya orang yang tidak mengerti bisa mengerti. Dia mengajar supaya orang yang salah diberikan pengertian supaya dia benar. Dan yang kedua, Roh Kudus mengingatkan. Dia akan mengajar dan mengingatkan. Mengingatkan kamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajar dan Roh Kudus itu mengingatkan. Oleh karena itu, kalau dia mampu mengajar dan mengingatkan, dia Tuhan, maka kita harus menyambutnya sebagai satu pribadi. Amin. Kita harus menyambutnya, menghormatinya sebagai satu pribadi. Firman Allah jelas, penghibur itu diutus oleh Bapa atas nama Kristus. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu di dunia ini banyak hal yang bisa membuat orang lupa dengan firman. Orang sibuk dengan pekerjaan, lupa dengan firman. Tidak suka membaca firman, tidak suka berdoa, tidak suka dekat dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan membuat kita tunduk. Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Karena Tuhan, Dia mengingatkan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Roh Kudus, kalau Dia mengajar, berarti Dia bersuara. Kalau Dia mengingatkan, berarti Dia bersuara. Roh Kudus itu berbicara. Dengar suara Roh. Maka waktu orang puluhan, kita tahu mereka menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tiap-tiap hari. Mereka harus dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus, bicaralah kepadaku. Huruf ini mati, tapi Roh Kudus akan menghidupkan tiap-tiap kata. Kenapa ada orang yang membaca firman, dia bisa menangis? Kalau Roh Kudus menghidupkan. Roh Kudus. Kenapa orang bisa berjalan dalam jalan yang benar? Kenapa dia bisa berbaik? Kenapa dia bisa katakan sesuatu dia lakukan dengan sesuai firman? Karena Roh Kudus mengingatkan dia. Manusia punya roh. Roh itu adalah dari Tuhan. Waktu manusia diciptakan, Allah menghembuskan roh
ke dalam hidung manusia. Roh Kudus, Allah memberikan roh. Artinya manusia punya roh, itulah roh manusia dari Tuhan. Dari Tuhan, sehingga manusia bisa mengerti hatinya Tuhan. Maka Roh Kudus mau bicara kepada kita. Kita bisa, kalau roh kita hidup. Orang bisa mengerti. Kenapa bisa beda? Kenapa orang yang satu sisi bisa mengerti, yang lain tidak? Firman Tuhan jelas Roh Kudus bicara. Kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 9. Ayat 19, Kisah Rasul pasal 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh Kudus, ada 3 orang mencari engkau. Berkatalah Roh Kudus, ada 3 orang mencari engkau. Bagaimana Petrus bisa mengerti? Roh Kudus bicara melalui rohnya. Suara batiniah ini sudah kita tahu dipakai oleh Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus ingatkan, jangan lakukan itu salah, itu tidak baik, itu menyakiti orang lain, itu salah, tidak baik. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya bicara, tapi dia mengarahkan seseorang harus bertindak apa, atau harus berbuat apa. Kita terus baca ayat 20 bagian A. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Turunlah ke bawah, berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma bicara, tapi dia mengarahkan. Sehingga orang tahu harus berbuat apa. Sehingga orang tahu harus pergi ke arah yang mana. Dia tahu sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau tidak diarahkan Roh Kudus, orang bisa salah langkah. Salah jalan, salah bertindak. Maka Roh Kudus akan membuat orang tidak salah langkah, tidak salah bertindak. Amin. Roh Kudus akan membuat orang tidak peragu. Kita baca ayat 20 bagian B. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi Roh Kudus bicara kepada Petrus, tidak usah bimbang, ada 3 orang yang benar menantikan engkau di bawah, turun. Jangan ragu, jangan bimbang. Roh Kudus akan menuntun seseorang menuju tempat yang tepat. Kita tidak menempatkan diri, tapi Roh Kudus yang menempatkan, mengatur kita. Jalan hidup kita sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ia anak Tuhan, maka dia akan tidak salah bertindak, tidak bertindak maunya sendiri. Kalau dia pelayan Tuhan, maka dia akan melayani Tuhan dengan benar. Kalau dia seorang hamba Tuhan, maka dia akan melayani sesuai dengan pimpinan Tuhan. Petunjuk Roh Kudus dan bukan petunjuk diri sendiri. Tadi kita menyanyi, pimpinlah Roh Kudus, ubah hidupku. Roh Kudus mampu, sebab dia Tuhan. Apa yang Kudus katakan itu pasti muaranya hal-hal rohani. Bukan hal yang jasmani, pasti hal rohani. Kita baca terus ayat 22. Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Roh Kudus muaranya pasti hal-hal yang rohani. Waktu Petrus menjumpai 3 orang yang ada di bawah rumahnya, maka orang itu berkata, Kornelius, seorang perwira, seorang yang berpangkat, yang tulus hati, takut akan Allah, terkenal baik di seluruh seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah melalui malaikat. Sekarang dia mengundang engkau ke rumahnya. Tidak pernah Roh Kudus suruh orang berbuat jahat. Tidak pernah Roh Kudus menyuruh orang berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik. Tidak pernah. Roh Kudus tidak suruh orang menjelek-jelekan orang, enggak pernah. Ngerasani orang juga tidak pernah. Roh Kudus tidak suruh membenci orang, memfitnah orang, tidak pernah. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, amin. Betapa indahnya kalau orang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia peka dengan suara Tuhan. Dan kita bisa melihat muaranya adalah Petrus menjadi saksinya Tuhan. Ayat 39 bagian A.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Ayat 42 dan 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, tentang semuanya, tentang siapa, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya. Memperjelas, mempertegas, ada pengampunan di dalam namanya. Nama siapa? Yesus Kristus. Saudara yakin sudah diampuni dosa saudara? Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi yang diberikan, yang disaksikan, yang diberitakan adalah Yesus. Bukan diri sendiri. Bukan kebanggaan diri. Bukan keakuan diri. Bukan kesombongan diri. Bukan kemampuan diri dan sebagainya. Yang diberitakan Roh Kudus akan memberitakan tentang Kristus. Dan apa yang terjadi kemudian? Terjadilah pertobatan besar-besaran dalam keluarga Kornelius. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Banyak jiwa diselamatkan dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua orang yang mendengarkan firman adalah keluarga dan sahabat dekat Kornelius. Ayat 24b. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kornelius. Dia memanggil keluarganya, mengumpulkan keluarga dan sahabatnya. Untuk apa? Untuk mendengar firman. Apakah ada pada kita, waktu kita berkumpul dengan keluarga, apa yang kita sampaikan? Waktu kita mengundang teman-teman, apa yang kita adakan? Apakah kita mau memberi hati untuk dengar suara Tuhan, Roh Kudus? Dan kita melihat itu terjadi dalam keluarga Kornelius. Karena itu orang percaya, karena itu kita harus peka dengan suara roh, dengan suara Roh Kudus. Mungkin kita bertanya, apakah mampu orang mendengar suara Roh Kudus? Mampu, kalau rohnya hidup. Manusia terdiri dari tubuh, tanpa jiwa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Dia bisa bertindak. Tapi tindakannya semau jiwanya. Tapi manusia bukan punya tubuh dan jiwa, dia punya roh. Nah, roh ini dari Tuhan. Maka Tuhan bisa menolong manusia untuk bertindak bukan maunya sendiri, tapi seperti maunya Tuhan. Orang mampu kalau rohnya hidup. Kita baca Kisah 16 ayat 6 sampai 7. Mereka, maksudnya Paulus dan kawan-kawan, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Jadi Paulus dalam penginjilan melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Waktu mereka mau masuk, Roh Kudus mengatakan, jangan memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus bicara, Paulus dengar. Lalu setibanya mereka di Misia, mereka coba masuk di Bitinia. Di satu tempat yang namanya Bitinia. Kembali Roh Kudus mengatakan, jangan. Kita bertanya, kenapa Roh Kudus melarang mereka? Bukankah mereka mau memberitakan kabar baik? Memberitakan firman, memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Kenapa Roh Kudus melarang mereka? Kalau Roh Kudus itu Allah, maka kita tahu pasti ada rencana yang lebih besar. Pasti ada rencana yang lebih besar yang Tuhan akan perlihatkan kepada Paulus. Kita baca ayat 8 dan ayat 9. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Waktu Paulus, Silas dan kawan-kawan tunduk kepada Roh Kudus, mereka terus dan tidak masuk ke Asia dan Bitinia. Maka mereka sampai satu tempat.
Lalu mereka melihat satu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri di situ. Dan berkata, menyeberanglah kemari. Dan tolonglah kami. Ayat 10 kita baca. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Allah pakai tepat tempat, tepat waktu. Kalau Allah pakai seseorang dan tidak berjalan dengan kehendaknya sendiri. Paulus pergi, lalu Paulus tahu ada orang yang perlu diselamatkan. Dan hasilnya banyak orang Makedonia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayat 15. Sesudah ia dibaptis, siapa ia di sini? Lydia. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia dan keluarganya bertobat. Firman Allah berkata, satu jiwa bertobat. Seluruh penduduk surga, seluruh penghuni surga bersorak-sorai. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Betapa mahalnya satu jiwa. Sudah lihat waktu Yesus masih ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Orang yang dirasuk setan, dia dikatakan namanya legion. Karena ada banyak setan di dalamnya. Dan Tuhan usir setan itu. Setan berkata, belum waktunya. Dia tidak mau sebab dia tahu waktunya akan dibuang ke neraka, tapi dia bilang belum waktunya. Lalu dia minta izin supaya masuk di babi pada waktu itu. Ada sekumpulan babi, ada 2000 ekor babi. Satu jiwa, 2000 ekor. Betapa mahalnya satu jiwa. Kalau engkau kepala keluarga, istrimu itu mahal di mata Tuhan. Kalau engkau seorang istri, suamimu mahal di hadapan Tuhan. Kalau engkau orang tua, anakmu itu mahal di hadapan Tuhan. Kalau engkau anak, maka orang tuamu mahal. Kalau engkau saudara, maka saudaramu mahal di mata Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Satu jiwa mahal di hadapan Tuhan. Kita melihat kemauan Tuhan agar orang bertobat dan diselamatkan. Karena itu Paulus peka dengan suara Roh Kudus. Ia peka dengan suara Roh Kudus. Jangan pikir Roh Kudus akan bersuara seperti kita mendengar suara dari langit atau dari tempat kita di mana ada satu tempat. Tidak harus begitu. Mungkin pada waktu engkau berdoa, Roh Kudus bicara kepada hatimu. Berangkat. Saya sedikit saksi. Beberapa puluh tahun yang lalu saya sama istri besuk saya. Mungkin saya pernah saksikan. Ada beberapa tempat kami tidak pernah dapat minum seteguk air. Bukan mereka tidak mau menghormati kami, saya rasa tidak. Pasti Tuhan punya rencana dengan waktu. Saya naik sepeda motor. Saya ingat semotor itu pinjaman dari adik saya David. Kita pergi sampai di satu tempat yang terakhir. Hati kita sama. Tempat terakhir juga tidak memberi kita minum. Kita saksi-saksi, kita nyanyi, kita memuji memuliakan Tuhan. Menguatkan imannya. Lalu kemudian kami mau pulang. Gimana ya? Lalu kita teringat satu ibu yang sakit. Sama istri juga berkata, ayo kita ke sana. Lalu kita ke sana. Waktu kita masuk di rumah yang tidak ada orang. Permisi ibu. Terdengar kemudian suara masuk, masuk. Kita masuk, kita lihat ibu ini sedang terbaring di tempat tidur. Kita berkata, ayo kita doa. Ibu ini bilangin, nunjuk di atas kaleng. Kita pikir mau masih makanan. Ada kaleng biskuit. Kalau tidak salah seperti biskuit Kongguan atau apa. Dia tidak bisa bangun, kita yang ambilkan. Dia yang buka. Dia buka, dia berkata, ini milik Tuhan, milik Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan kasih berkat. Bukan cuma itu yang saya mau saksikan. Lalu kami berdoa dan kemudian pulang. Masih rumah yang lama di bawah. 3:30 siap-siap mau ada ibadah PA kalau tidak salah waktu itu. Belum selesai, istri saya bilang sama saya, "Papi, ibu itu dipanggil Tuhan." Siapa yang tidak sedih? Sebagai seorang gembala semua sedih, keluarganya sedih. Tapi ada sukacita yang besar dan kita berkata, "Terima kasih Tuhan. Aku mau belajar dengar suara-Mu." Kita bukan cuma sedih, tapi sukacita. Sebab Dia ada di sorga. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Apa yang Roh Kudus perlihatkan kepada Paulus di Makedonia? Bukan hanya Lydia dan seisi rumahnya yang bertobat, tapi ada seorang wanita petenung yang bertobat. Ayat 12a dan 18b berkata begini. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ayat 18b. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bukan hanya Cornelius yang bertobat dan seisi rumahnya. Tapi kita melihat bahwa ada orang yang bertobat, bukan cuma Lydia dan seisi rumahnya, tapi juga seorang perempuan petenung yang juga bertobat. Seorang perempuan yang kerasukan setan dipulihkan dan bertobat. Bukan cuma dia, tapi kita melihat ada banyak dan kepala penjara di kota Filipi juga bertobat dengan seisi rumahnya. Ayat 29 sampai 31. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Luar biasa kalau seorang peka dengan suara Roh Kudus. Banyak orang diselamatkan, dirinya dikuatkan, diteguhkan, dan banyak orang diselamatkan dan dipulihkan. Roh Kuduslah yang membuat gereja bertumbuh. Roh Kudus yang membuat gereja bertumbuh. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Menjadi saksi, membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kuduslah yang membuat gereja bertumbuh. Dalam Kisah 2 ayat 41. Dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita tidak habis pikir berapa jumlah murid-murid Tuhan pada waktu itu. Berapa jumlah murid Tuhan? Kalau dalam Kisah 2, 120 murid berkumpul di satu tempat. Berapa jumlah murid Tuhan? Tapi kita melihat 3.000 jiwa ditambahkan oleh Tuhan. Gereja itu atau eklesia ada orang-orang yang terpanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya atau jemaat Tuhan. Kita ini gereja. Gereja adalah orang percaya. Gereja akan hidup kalau di dalamnya ada peran dan kendali Roh Kudus. Gereja kita, Pantekosta, Pentakosta, 50, ketuangan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus membuat gereja hidup. Gereja akan hidup kalau ada kendali Roh Kudus. Seperti orang hidup, dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, dia bisa lari dan sebagainya. Kalau ada nafas, ada wujud, ada tubuh, tapi kalau tidak ada nafas, itu sama dengan tidak ada kehidupan. Yesaya 37 ayat 5 kita baca. "Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali." Jelas untuk hidup perlu nafas. Dan Roh Kudus itulah nafas. Gereja itu adalah tubuh. Dan Roh Kudus itu adalah nafas. Roh Kudus bukan cuma membuat gereja tumbuh, tapi membuat gereja hidup. Membuat gereja hidup dan kuat. Maksudnya hidup rohaninya, kuat imannya. Ayat 14a, Yesaya 37.
Aku akan memberikan rohku di dalammu sehingga kamu hidup kembali. Jadi jelas akan hidup, imannya kuat, maju, banyak jiwa bertobat kalau mengizinkan Roh Kudus bergerak di dalam hidupnya, di dalam gereja Tuhan. Itu seperti rumah dan penghuninya. Orang percaya ini rumah, Roh Kudus itu penghuninya. Roh Kudus yang membuat rumah itu hidup, membuat gereja hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Roh Kudus yang membuat gereja hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 8. Betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Semua anak-anak Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya rindu ada kembali kita menyembah Tuhan di saat-saat tertentu. Di mana kita bisa kembali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Pelayanan kita akan memuaskan Tuhan dan bukan memuaskan pendengar kalau ada urapan Roh Kudus. Kalau pelayanan kita diurapi pasti memuaskan pendengar. Maka gereja harus di bawah otoritas Roh Kudus. Kapan? Sekarang. Karena Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Kenapa sekarang? Supaya orang percaya ini tidak hidup semaunya sendiri. Ayat 13a dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai kapan harus dipimpin Roh Kudus? Sampai Roh Kudus bawa gereja, umat Tuhan, anak Tuhan kepada kesempurnaan. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 masa, sama dengan 3,5 tahun. Roh Kudus akan bawa orang-orang percaya yang terus hidup dalam kendali Roh Kudus ke satu tempat jauh dari pemerintahan antikris. Berarti antikris akan memerintah dunia ini. Orang-orang yang seperti 5 anak darah yang bodoh, yang tidak siap sedia, yang tidak berjaga-jaga, mereka akan masuk dalam pemerintahan antikris. Tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan dibawa oleh gereja Tuhan, akan seperti gereja Tuhan akan dibawa oleh Roh Kudus ke satu tempat, akan dipelihara. Gereja harus membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Sekarang supaya gereja kelimpahan firman, kelimpahan minyak Roh Kudus. Ayat 24 kita baca, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Tempat pengirikan, penggembalaan, gereja lokal, jemaat diirik, jemaat diperbarui, diteguhkan, dipulihkan, artinya dipimpin. Tempat pengirikan dibersihkan supaya penuh dengan kelimpahan gandum dan minyak. Gandum bicara firman Tuhan, minyak bicara Roh Kudus. Hanya firman dan Roh Kudus yang membuat gereja hidup. Dan pencurahan itu akan terus berjalan. Sebab Roh Kudus firman Allah katakan membuka diri seluas-luasnya. Bukan hanya cuma 10 hari. Setiap saat. Pencerahan itu akan terus berjalan disertai pemulihan-pemulihan rohani sampai gereja menjadi sempurna. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Lihat sekelilingmu. Tuhan berkata kepada siapa? Kepada muridnya? Kepada kita semua. Lihat sekelilingmu. Lihat teman-temanmu. Lihat orang-orang dekatmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jangan mau tertinggal. Jangan mau ketinggalan. Paulus berkata berlomba-lomba terus menuju kepada sasaran. Kita harus tetap maju. Kita harus tetap setia. Dan semua itu karena pekerjaan Roh Kudus, pribadi ketiga Trinitas kealahan. Oleh karena itu, orang percaya perlu dipenuhkan dengan
Roh Kudus. Kalau tidak ada nafas hidup, maka tulang-tulang itu kering dan mati. Tidak ada nafas, tidak hidup. Tidak ada Roh Kudus dalam gereja, membuat gereja tidak bertumbuh dan mati kering. Orang masuk ibadah dengan beban pulang, bebannya tetap ada. Ibadahnya kering, puji-pujiannya kering, hanya sekedar memuji. Jangan cuma sekedar memuji. Sambut dia sebagai satu pribadi. Allah duduk dalam puji-pujian, di atas puji-pujian. Nyanyi dengan sungguh, dengar firman dengan benar. Maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam hidup kita. Roh itu menghidupkan. Katakan huruf itu mati tapi Roh Kudus itu menghidupkan. Firman Tuhan jelas berkata, Efesus 5 ayat 18b. Efesus pasal 5 ayat 18b. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Juga dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan harus dengan roh yang menyala-nyala. Dan itu memungkinkan karena Roh Kudus. Kita bisa semangat beribadah, semangat memuji Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus. Lalu Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 7 ayat 37. Satu ayat kita perhatikan. Yohanes 7 ayat 37 bagian B. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, miliki perasaan haus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nomor satu datang sama Yesus, dia pembaptis Roh Kudus. Lalu miliki perasaan haus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Buka hati, lalu minum. Artinya dengan iman, percaya. Maka Tuhan pasti penuhkan anak-anaknya dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita hidup di mata Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Penuhilah sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Mari semua nyanyi. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Kembali katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhi. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu. Semua berkata, penuhi daku sekarang, penuhi daku. Penuhi aku sekarang,
penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidup. Terus katakan, Tuhan penuhi aku. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Dengan iman katakan kepada Tuhan, Engkau yang kurindu, jamalah hidup. Mari angkat tanganmu kembali, katakan, penuhi daku Tuhan, penuhi daku. Penuhi aku sekarang. Bapak Peter Yuwono berdoa, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku Tuhan, penuhi. Haleluya, haleluya. Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Amin, jangan amin. tinggalkan dirimu. Lagi. Ya Allah yang selalu dekat kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang selalu ada bagimu. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Jamalah hidupku Tuhan. Jadikan dengan segenap hatimu. Penuhi aku sekarang. Haleluya. Penuhi. Ya Allah, penuhi kami, penuhi dengan kuasa-Mu. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus mendirus Roh Kudus. Terus masuk dalam hati kami. Kami butuh pimpinan Engkau. Kami butuh bimbingan Engkau. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang menghidupkan kami. Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Untuk kami segenap sidang jemaat-Mu tunduk dalam hadirat-Mu, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus untuk membawa kami segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini
semakin hari Haleluya. semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Bukan menjadikan kami itu lebih mengerti, tetapi kami lebih taat kepada Engkau. Menjadikan firman-Mu rema dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi terus untuk membukakan kebenaran firman-Mu, untuk membawa mendewasakan kami semua, untuk membawa kami semakin menuju kemuliaan surga yang benar. Terima kasih, terima kasih Yesus. Memberkati kami semua, memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Memberkati Tuhan, dimanapun mereka yang sedang mendengarkan ibadah ini secara online. Berkat Allah selalu menyertai mereka. Biarlah mereka terus mencari kebenaran firman-Mu melalui Roh Kudus yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, pulanglah dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.